Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi dengan Ngutips. Kali ini kita memasuki pekan ketiga, hari Senin kembali. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Nobel Audiology, yakni Mbak Astri ya. Kita akan menunggu beliaunya bergabung. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas mengenai tema hearing aids versus cochlear implant. Nah, ini kita tunggu. Selamat pagi Mbak Astri. Apakah ada kendala? Tunggu ya Bapak Ibu. Wah, sayang sekali sepertinya ada kendala sinyal. Oke, kita sambil menunggu untuk Mbak Astri bisa bergabung. Ini kami perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Hari ini narasumber kita dari Nobel Audiology Center adalah Ibu Astri Ani yang merupakan lulusan Akademi Audiologi Indonesia. Nah, beliau ini memiliki pengalaman kurang lebih 12 tahun ya, 12 tahun di industri alat bantu dengar dan implan cochlea. Oke, kita tunggu beliaunya untuk bisa mengakses kembali. Silahkan bergabung. Nah, untuk Bapak Ibu yang penasaran dengan, ini selamat datang. Halo. Selamat pagi, Mbak Eli. Sorry. Ini tadi sinyalnya kayaknya kurang bersahabat. Padahal tadi udah testing. Suara saya jelas terdengarkah, Mbak? Kalau suara Mbak Eli kedengeran sih. Oke, sip. Semoga sinyal lancar jaya ya. Suaraku oke? Oke, suaranya oke. Oke, agak sedikit mungkin, Mbak. Kenapa? Agak bisa dikeraskan sedikit atau mungkin lebih dekat dengan speaker. Oh, gini. Sudah jelas? Oke, lumayan. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendengar kita dengan baik ya. Oke, Mbak Astri, tadi sudah perkenalan di awal bahwa Mbak Astri ini merupakan lulusan Akademi Audiologi Indonesia yang telah memiliki pengalaman 12 tahun ya, Mbak ya, di industri alat bantu dengar dan implan cochlea ya. Oke, nah, hari ini kita akan membahas tentang hearing aids dan cochlear implant tentunya bagi untuk Bapak Ibu yang penasaran mengenai bagaimana sih perbedaan keduanya, bagaimana sih cara kerja keduanya dan seterusnya ya ketika kita berbicara tentang kandidat implant dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas itu bersama Mbak Astri dari Nobel Audiology. Nah, sebelum masuk mungkin Mbak Astri bisa menyapa untuk kurang lebih 15 orang yang hadir hari ini. Silahkan Mbak Astri. Oke, ini sebelum kita mulai mungkin aku mau sapa menyapa dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eli untuk waktunya yang sudah disediakan buat aku hari ini ya. Para orang tua juga dan kepada Yayasan Aurika, terima kasih banyak untuk kesempatan kepada kita ya. Nobel telah mengundang Nobel untuk ikut join di acara Yayasan Aurika yang ikut memeriahkan Hari Pendengaran sedunia ya. Jadi Yayasan Aurika ini mengadakan selama sebulan ya Mbak ya, yang pastinya manfaatnya banyak banget untuk kita semua, untuk para orang tua yang mungkin baru mengetahui anaknya mengalami gangguan pendengaran ataupun saudaranya yang ingin mencari informasi ataupun kesehatan pendengaran ya, dan juga mengenai alat bantu dengar ataupun implan. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang sudah join ya, yang sudah join untuk hari ini, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui apa itu teknologi pendengaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, itu saja Mbak Eli.
Terima kasih banyak Mbak Astri. Nah, kita masuk langsung ke pembahasan nih kayaknya ya Mbak Astri ya. Nah, ini yang biasanya dikepoin gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa aja sih tipe-tipe alat bantu dengar atau implan koklea, kemudian bagaimana sih perbedaan cara kerjanya. Nah, mungkin kita masuk ke ABD dulu kali ya, cara kerjanya, kemudian nanti baru masuk ke implan koklea. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eli, mungkin kita mulai saja ya. Kebetulan saya di Nobel Audiologi, saya sebagai klinikal ya. Di klinikal ini memang saya juga membantu untuk konsultasi implan koklea, tapi bukan di implan saja ya, untuk yang di alat bantu dengar juga saya juga membantu para orang tua untuk mengedukasinya ya. Nah, untuk sebelum kita ke implan, pastinya kita juga sekarang ini yang awal pembahasan yaitu di alat bantu dengar ya. Mungkin di narasumber yang sebelumnya ya, untuk dokter-dokter yang sudah membantu menjelaskan cara kerjanya pendengaran kita seperti apa dan anatominya. Mungkin saya mau mengulas sedikit sebelum kita masuk cara kerjanya si alat bantu dengar ataupun implan koklea. Jadi telinga kita ini ya, kedua telinga kita ini ada cara kerjanya. Jadi kita mendengar itu dengan si otak kita. Jadi istilah kata itu telinga kita ini seperti perantaranya aja. Gitu. Jadi suara yang ditangkap oleh si daun telinga ini diteruskan ke liang telinga, lalu ke gendang telinga, ke telinga tengah yang ada tulang-tulang pendengaran, baru ke telinga dalam, yaitu ada rumah siput. Nah, si rumah siput ini yang akan menghasilkan impuls listrik ke si otak melalui saraf pendengaran. Gitu. Jadi si otak ini yang akan mengkalkulasikan, yang akan menerjemahkan cara kerjanya ya. Jadi kita mendengar apa, mendengar bunyi apa, dan tahu sumber suara dari mana, itu pun si otak yang menerjemahkan ini suaranya dari sumber mana ya. Jadi si telinga ini yang cara kerjanya. Jadi memang kita perlu sekali menjaga kesehatan pendengaran kita gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu alat bantu dengar. Apa sih yang namanya alat bantu dengar itu? Nah, alat bantu dengar itu membantu kita pendengaran kita yang bermasalah. Misalnya kita ketemu saudara, tetangga, ataupun kerabat kita yang mengalami gangguan pendengaran, kita bisa menginformasikan, oh ada kok yang namanya alat bantu dengar, yang namanya alat kan membantu pendengaran yang bermasalah. Seperti mata kita misalnya ada yang minus, ataupun ada yang silinder, namanya juga alat bantu penglihatan ya, namanya kacamata gitu. Nah, seperti kayak alat bantu dengar ini itu membantu pendengaran yang bermasalah. Nah, pastinya para orang tua yang juga anaknya digunakan alat bantu dengar ataupun implan koklea pasti melewati masa yang namanya tes pendengaran ya. Tes pendengaran tersebut ada yang namanya juga timpanometri untuk melihat tes telinga tengah, OAE, lalu juga ada audiometri ataupun BRSSR. Nah, dari pemeriksaan tersebut kita bisa mengetahui derajat gangguan pendengaran apa nih anak kita ataupun kerabat kita yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, jadi alat bantu dengar tersebut akan disesuaikan dari kebutuhan si pasien, gitu ya. Jadi alat bantu dengar ini memang alat kesehatan, tetapi masih tergolongnya elektronik ya. Jadi suatu alat elektronik yang dipasangkan di daun telinga, ya, dia akan memperkeras suara, gitu. Jadi mikrofonnya ini akan menangkap suara-suara sekitar, lalu diteruskan ya ke amplifier ya, jadi diperkeras, dikalkulasikan si kebutuhan si pasien ini dari hasil tes pendengarannya berapa desibel ya. Oh, dari gangguan pendengarannya sekian desibel, tetapi ada area-area yang tertentu nih yang turun. Nah, area tertentu yang turun ini yang akan dibantu lebih keras lagi, karena memang si pasien ini perlu di-adjust lebih, powernya lebih agak kenceng nih. Tetapi memang tidak membuat menyakitkan ataupun tidak nyaman ya, karena kan sudah disetting sesuai dengan kebutuhan si pasien. Nah, setelah diamplifikasi ataupun diperkeras, ya, jadi dari energi akustik dirubah ke energi listrik sama si amplifier, dirubah lagi ke energi akustik, itu diteruskannya ke receiver.
Jadi si pasien pun sudah mendengar sesuai dengan kebutuhannya yang sudah diolah oleh si perangkat-perangkat alat bantu dengar ini, gitu ya. Yang tentunya para hearing konsultan pun akan memilihkan kebutuhan si pasien nih, mana yang cocok, gitu ya. Jadi alat bantu dengar ini mungkin kalau di Indonesia orang melihat apaan tuh di telinganya gitu ya, ada sesuatu yang aneh jadi kayak bahan tontonan ya, tetapi itu sangat membantu sebenarnya Mbak Eli gitu. Kalau memang kita membiarkan pendengaran yang ternyata pendengaran turun nih tapi diabaikan, sebenarnya ada orang yang masih mengabaikan untuk kesehatan telinganya. Mereka tahu untuk pendengarannya itu sebenarnya turun, tetapi masih merasa jelas kok untuk mendengar, tetapi karena memang sudah mulai melemah cara kerjanya, karena kan untuk pendengaran itu ada kerusakan di telinga tengahnya atau telinga dalam atau campur. Nah, kalau memang tidak dibantu, dia akan selama proses waktu ya akan turun terus gitu. Kalau semakin turun terus, tidak ada di stimulus, pendengarannya pun semakin desibelnya makin besar gitu. Kan sayangnya pendengarannya gitu. Jadi untuk berkomunikasi pun menghambat sekali gitu. Ya, kalaupun memang tahu nih ada masalah pendengarannya, lebih baik dikonsultasikan untuk menjaga kesehatannya juga gitu. Ya, itu tadi mengenai alat bantu dengar dan cara kerjanya. Lalu apa namanya, kan kalau ABD itu kadang ada channel-channelnya gitu ya, yang biasanya yang bikin apa ya, kadang orang tua juga bertanya sebaiknya berapa channel ya, ini kayaknya kok nggak dengar channel mungkinnya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit fungsi dari channel-channel itu apa sih, kemudian bedanya apa sih kalau misalkan channel 9, channel sekian-sekian, nah kayak gitu-gitu. Kira-kira apa ya yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika berbicara tentang channel tadi? Oke, ya. Jadi di alat bantu dengar itu memang juga ada yang namanya channel ya Mbak ya. Setiap produk pastinya memberikan fitur yang berbeda dan channel-channelnya ya. Kalau misalnya channel ini ya bisa diartikan range frekuensi ya, yang bisa dimanfaatkan untuk di alat bantu dengar ya. Jadi untuk membedakan bising dan suara gitu. Jadi memang semakin banyaknya channel itu kualitas suaranya pun semakin jelas juga. Tetapi kita perhatikan juga nih Mbak mengenai channelnya yang akan dibutuhkan untuk si gangguan pendengaran. Mungkin untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengarannya telepon ya, itu yang dibutuhkan memang yang utama pastinya power suaranya, karena kan dia gangguan pendengarannya itu sudah berat ya, ataupun sangat berat. Jadi utamanya itu adalah dia membutuhkan power suaranya dulu, stimulusnya seperti itu. Kalau misalnya gangguan pendengaran ringan sampai sedang ataupun sedang berat, mungkin fungsi untuk manfaat dari si channel itu terbantu. Dia karena kan memang bisa mendengar kualitas suara, percakapan, dan suara sekitar, dia dengar nih. Nah, dari si fungsi channel tersebut, dia bisa mengetahui, oh, semakin banyak channel, semakin clear ya, semakin jelas. Karena kalau dari beberapa pasien, dari yang anak-anak sudah bisa kita tanya jawab, dan orang tua, Pak, kalau misalnya saya kasih channel segini sama ini lebih nyaman yang mana? Dia bisa membedakan, dan saya kasih ke suara area yang agak ramai ya Mbak ya. Dia rasakan, yang ini sih Mbak lebih jelas karena nggak begitu berisik saya dengar gitu. Jadi memang kita ibaratkan seperti range frekuensi itu seperti kayak blok ya Mbak ya. Dia semakin banyak ngeblok frekuensi, semakin bisa membedakan si pasien mendengar suara, kualitas suara dan bising. Jadi dia lebih nyaman mendengar gitu. Seperti itu. Jadi untuk kita seperti tadi yang kita bicarakan, untuk gangguan profon ya memang diutamakan dulu untuk powernya untuk mendengar suara ya.
walaupun memang channelnya juga dibutuhkan gitu. Karena untuk alat bantu dengar ini kan cara kerjanya pada saat proses di telinga ya, dia mengandalkan sisa sel rambut yang ada di telinga dalam di rumah siputnya, Mbak, gitu. Jadi cara kerjanya kita mendengar untuk pasien yang menggunakan ABD seperti pendengaran normal, prosesnya dari telinga luar, tengah, dalam sampai ke si otak. Jadi cara kerja si ABD ini ya ke anatomi telinga ini ya mengandalkan sisa pendengaran yang ada, gitu ya Mbak ya. Oke. Pasien yang orang tua mungkin dia bisa mengkomunikasikan ya Mbak Astri, oh ini berisik, oh ini lebih enak gitu. Kalau untuk pasien yang anak-anak yang dia belum berbahasa, berarti mengandalkan apa? Proses pemilihan ABD yang sesuai kebutuhan ini biasanya berdasarkan apa ini? Kan dia belum bisa cerita, oh ini nyaman, oh ini terlalu berisik dan enak. Biasanya kita berdasarkan apa ya pemilihan ABD? Oke, jadi kalau untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, kita akan melihat dulu Mbak hasil tesnya ya, yang seperti yang tadi saya sebutkan, timpano, OAE, BERA, SSR. Kalau kita lihat, oke, kalau misalnya aman ya di OAE-nya, refer nih, berarti memang ada masalah di telinga dalamnya ya. Dia profon, kita lihat BERA-nya sampai 80 desibel, dia tidak terdeteksi gitu. Jadi dilanjutkan sama pemeriksaan BERA SSR, BERA lanjut ke SSR. Di telinga kanan dan kirinya ternyata dia banyak yang no respon ya. Dalam arti no respon itu si alatnya memberikan stimulus sampai 100 desibel ataupun 110 desibel. Itu kan power yang sangat keras ya Mbak ya. Kita pun pendengaran normal nggak nyaman dengernya. Lama-lama bisa rusak juga pendengaran kita. Jadi untuk yang profon ini kita memang sarankan menggunakan alat bantu dengar yang membantu kebutuhan si pasien yang super power gitu ya. Dan alat bantu dengarnya ini untuk yang gangguan pendengaran sangat berat itu juga perlu diperhatikan mengenai cetakan telinga. Cetakan telinganya yang disarankan memang menggunakan cetakan telinga yang soft, yang lembut, dan yang sampai full agar tidak terjadinya feedback tersebut yang bunyi seperti itu ya. Karena memang powernya disediakan untuk yang pasien profon, pastinya kan amplifikasinya keras sekali gitu. Tetapi kita tetap pantau Mbak. Untuk anak-anak yang gangguan pendengaran berat ini kita lihat nih selama 2 bulan dan 3 bulan ya. Kita lihat dalam arti kita pantau dengan hasil free field test. Free field test itu apa sih? Jadi pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu dengar. Jadi suaranya di loudspeaker, kita lakukan di ruang kedap ya. Lalu si loudspeaker ini kita sejajarkan dengan telinganya si pasien kanan kiri ya, dengan jarak 1,5 meter gitu. Ataupun 1 meter ya. Jadi si orang tua ini bukan berarti kalau memang anaknya sudah dipasangkan alat bantu dengar itu sudah aman. Ya, tetap harus dipantau ke hearing center. Untuk si anaknya ini sudah oke belum sih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya paling tidak 2 ataupun 3 bulan balik lagi untuk dilakukan free field test. Karena area percakapan itu 40 sampai 60 desibel Mbak. Kalau saya ngomong seperti ini mungkin besar suaranya 60 desibel. Nah, si anak hasil SSR-nya itu 110 desibel ataupun ada yang no respon. Nah, selama 2 bulan sampai 3 bulan ini kok belum mencapai ke area percakapan. Ya. Dia masih area 80. Nggak mungkin kalau kita sebagai orang sekitarnya ataupun orang tua ngomong kenceng-kenceng banget, yang pastinya capek lelah ya Mbak ya. Gitu. Mungkin kalau si anak kita juga kalau misalnya kita ngomong dengan suara kencang, mungkin bagi dia juga dengarnya kecil. Gitu. Berarti kalau dari hasil FFT-nya belum mencapai target nih Bu, masih 80. Oke, kita adjust nih ya Bu ya, kita setting alat bantu dengarnya. Di setting, diperkeras lagi oleh softwarenya ya, dari si brand tersebut.
Tetapi ada area yang udah mentok nih Bu, kita udah perkeras, udah mentok. Nah, berarti untuk kebutuhannya si anak kan masih perlu nih Mbak dibantu lagi. Dari software-nya udah mentok, hasil efeknya 80 desibel, dia masih belum mencapai ke area percakapan. Apalagi si anaknya digunakan alat bantu dengarnya ini udah seharian kok nih Mbak pakai alatnya, kecuali tidur sama mandi aja dilepas gitu. Tetapi pendengarannya masih kurang juga. Nah, dari situ kita pun juga sebenarnya ada solusi lain dari alat bantu dengar. Oke, kalau misalnya dari alat bantu dengarnya belum membantu, dia ini kita bisa berikan alat yang lain untuk kebutuhan si Profon gitu. Karena kalau memang sudah mencapai target area percakapan nih mendengarnya, pastinya ada PR-nya lagi nih Mbak untuk mencapai area pendengaran, yaitu 20-30 desibel. Dengan menggunakan ABD belum mencapai target yang area percakapan. Bagaimana untuk mencapai target sebelumnya seterusnya lagi nih. Nah, berarti PR-nya dulu nih yang kita targetkan dulu. Dengan menggunakan implan koklea, itu bisa kita memberikan stimulus nih, Mbak. Memberikan stimulus ke si pasien, tapi cara kerja pasti tentu beda, gitu, ya. Kalau misalnya untuk menggunakan implan koklea, pastinya kan kita mesti ada edukasi lagi sama orang tua, karena semua orang tua masih ada yang belum siap. Tapi untuk anak, Bu, ini loh yang kita bisa bantu untuk si adik mengejar ketinggalannya, gitu. Jadi untuk si adik bagaimana nih kita mengajarkan di rumah, menterapi si adik, tetapi kalau pendengarannya aja belum kita buka nih jalur pintunya untuk diteruskan ke si otak, tapi ini masih ketutup. Si adik berarti kalau selama ini belajar hanya melihat di visual aja, seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu biasanya kan lebih kuat di visual ya Mbak ya, gitu. Jadi kita ada solusi lain, yaitu dengan menggunakan implan koklea. Apabila untuk anak-anak yang Profon ya Mbak ya, seperti itu. Dari penjelasan ABD mungkin sekilas bisa kita tarik sedikit kesimpulan bahwa ABD itu bisa menyelesaikan solusi untuk anak yang kata Mbak Astrid tadi di daerah area-area yang mild, ketika habis dicek ya di hasil depan, hasil OA dan seterusnya, ternyata untuk mild hearing loss atau mungkin moderate ya itu masih bisa untuk di cover dengan alat bantu dengar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah channel. Ternyata kalau channelnya itu banyak, namun kondisi derajat gangguan pendengaran anak itu ternyata sampai di angka 10 atau 115 desibel, channel ini pun tidak serta-merta otomatis pasti membantu, karena yang paling dibutuhkan tadi pengerasannya itu tadi ya Mbak ya, karena ABD itu berangkatnya hampir sama kayak kita ya, dari luar, telinga luar ini masuk ke liang telinga, seterusnya tengah sampai ke otak, sehingga pengerasannya tetap untuk anak-anak tertentu yang derajat gangguan pendengarannya yang tadi kata Mbak Astrid profound, perlu dibantu alat lain sebagai solusi gitu ya Mbak ya, karena memang yang didengar tidak sampai pada area percakapan dan area mendengar tadi ya. Berarti ABD itu dikatakan kurang memberikan manfaat untuk anak-anak gangguan pendengaran itu berarti ketika derajat gangguan pendengarannya profound tadi ya Mbak ya? Iya. Dan solusinya kalau menurut saya adalah ada solusi lain ya, ini implan koklea. Oke, implan koklea itu bekerjanya gimana Mbak? Yang paling membedakan dengan alat bantu dengar? Oke, baik. Jadi solusi berikutnya untuk anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran berat ataupun sangat berat ya, ada solusi lain yaitu dengan menggunakan implan koklea. Memang implan koklea ini dia ada yang ditanam ya Mbak ya. Jadi dia akan ditanamnya itu di bawah kulit kepala. Jadi bukan yang memang, kan kadang ada orang tua yang aduh tadi operasi diapainnya di bor-bor ya gitu. Sebenarnya sih ya lebih menakutkan gitu ya. Sebenarnya sih cuma dibuka aja sedikit di belakang telinga
gitu ya, dibuka sedikit dan itu hanya untuk diletakkan implannya saja gitu. Jadi untuk implannya ini yang akan ditanam yaitu implan koklea ya. Lalu ada kabel elektrodnya nih Mbak. Kabel elektrodnya ini akan kita masukkan ke bagian rumah siput, dan kabel elektrodnya ini yang akan memberikan impuls listrik ataupun stimulus ya. Jadi dia cara kerjanya itu dia langsung membypass Mbak. Kalau misal ABD kan dia lewat telinga luar, tengah, dalam baru ke si otak ya. Nah kalau untuk si implan ini dia langsung membypass ke telinga dalam gitu. Jadi dia yang akan menggantikan fungsi si sel-sel yang rusak gitu. Karena kan untuk yang Profound kita nggak tahu berapa persennya yang sisa-sisa pendengaran ya si selnya tersebut gitu. Makanya kalau untuk hanya mengandalkan sisa pendengaran yang ada, si otaknya pun bingung nih suara apa ya kok samar-samar, karena stimulusnya sedikit yang diberikan. Dari alat bantu dengarnya kan suaranya sudah diperkeras, tetapi yang disampaikan ke si otak itu dia masih ngeblur seperti itu. Tetapi kalau untuk yang menggunakan implan koklea, dia menggantikan fungsinya. Dia akan memberikan stimulus ke si otak melalui si saraf pendengaran tersebut seperti itu ya. Jadi implan koklea itu ada alat yang di dalam, ada alat yang di luar. Tetap seperti alat bantu dengar juga ya. Yang ditanam yang itu yang akan nanti menggantikan si sel rambut ya. Lalu yang di luarnya juga ada prosesor gitu. Jadi si prosesor ini juga ada cara kerjanya Mbak. Dia memang di belakang telinga ya. Jadi suara yang ditangkap di sekitar si mikrofon yang prosesor ini yang akan nanti meneruskan ke yang dalam, ditransmisikan ya. Baru akan diteruskan ke kabel elektrod ya. Baru nanti diteruskan lagi ke si otak. Nah, si otak menerjemahkan suara apa gitu. Yang tentunya bukan berarti menggunakan implan koklea beres ya Mbak ya. Tetap ada masih PR orang tua yang harus orang tua kerjakan, dalam arti si anak ya tetap harus dilatih di rumah, terapi, yang pastinya dukungan keluarga ya, dukungan keluarga, sekolah, lalu juga untuk cek ke hearing center ya gitu. Itu juga perlu diperhatikan seperti itu, dan penggunaannya juga harus ini ya diperhatikan juga ya, mesti sepanjang waktu juga Mbak. Walaupun sudah pakai implan juga harus digunakan sepanjang waktu kecuali mandi, tidur, dan sholat ya. Dan kebetulan di EBI ini kita bisa melihat yang namanya data lodging. Kalau misalnya orang tua kita tanya, Bu, sudah sekian bulan kayaknya progresnya masih segini Bu, alatnya dipakai terus nggak? Oh pakai kok Mbak, pakai. Oke, baik, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat data lodgingnya, oh Ibu nih kayaknya kurang sampai 8 jam atau 9 jam, dia cuma 4 jam aja gitu. Oh gitu ya Mbak, oh iya saya kerja, ini dititipin sama mbaknya di rumah gitu. Ya itu seperti itu kan kasihan Mbak ya. Jadi memang kita harus ingetin terus kalau memang si ada yang sudah pakai implan, harus dipakai terus alatnya agar kita terus menstimulus gitu ya Mbak ya, untuk si Ade mendengarnya lebih bagus lagi, belajar ngomongnya juga bisa lebih oke, seperti itu Mbak. Nah, kalau tadi Mbak Asri menjelaskan bahwa ABD itu juga perlu FFT itu tadi kan untuk melihat performa setelah memakai ABD ini, berapa sih performa mendengarnya. Nah, kalau untuk implan koklea, apakah ketika anak pakai alat, tentu tadi dari Profound Hearing Loss ya 110, ketika memakai alat apakah pasti serta merta langsung atau angka 20 desibel, 30 desibel gitu kah? Atau perlu FFT lagi berkala, perlu cek lagi ke senternya secara berkala, apakah seperti itu juga Mbak? Ya, untuk anak-anak pengguna implan koklea ya Mbak ya, memang disarankan gitu, memang disarankan ini untuk pengguna anak alat brand yang lain pun juga ya disarankan yang namanya kembali pengecekan. Ya, pastinya selama setahun ya Mbak ya. Selama setahun itu kita jumpa sama si klinikalnya. Jadi setelah operasi ada yang namanya switch on Mbak.
biasanya 2 minggu setelah operasi itu dilakukan switch on, dinyalakan alatnya. Kita akan memberikan stimulus sesuai dengan ambang nyamannya dia. Jadi kita lihat dari respon pendengarannya dia. Nah, nanti kita akan berikan program yang akan orang tua naikkan sendiri gitu. Nah, di bulan berikutnya itu kita akan jumpa lagi. Jadi selama 3 bulan berdekatan itu kita mapping si pasien ya. Jadi selama setahun itu kita ada jumpa 8 kali mapping sama pengguna alat implan untuk kita adjust lagi ya. Dan yang pastinya di bulan kedua dia menggunakan CI, kita juga tetap yang namanya free field test Mbak gitu ya. Jadi kita lihat free field test ID-nya ini dia sudah mencapai area mana nih desibelnya gitu ya. Kalau memang sudah masuk area percakapan, Bu, ini sudah aman ya, udah masuk nih segini. Nanti diinin lagi ya penggunaannya, yang pastinya setiap kita pertemuan ada program baru yang akan kita berikan. Program ini yaitu dinaikkan stimulusnya gitu, Mbak. Jadi yang dari yang kecil ke yang sedang seperti itu ya. Jadi setiap kita berapa kali pertemuan kita ada tetap lakukan yang namanya free field test ID. Jadi sebelum kita mapping kita lihat juga nih, oh ini yang kurang. Kita tetap cross check orang tua. Bu, sixlingnya udah dapat belum? Bu, kata yang udah dapat apa nih? Jadi kita juga komunikasikan sama orang tua. Ada PR apa dari terapisnya? Gitu. Mana yang kurang itu tetap kita tanya juga ke orang tua pasien apa yang kurang, itu kita bantu adjust gitu ya. Kalaupun sudah setahun penggunaan implan, kita juga akan sampaikan kepada orang tua, Bu, nanti next mappingnya 6 bulan. Misalnya apabila nih anak progresnya masih kurang nih, jadi nggak bisa setahun sekali. Biasanya, Bu, 6 bulan lagi ya kita ketemu. Ataupun, oh deh udah bagus, setahun lagi. Jadi sebelum mapping kita akan tetap yang namanya lakukan free field test ID dan kita tanyakan hasil terapinya ya. Gitu. Dan kita juga untuk yang anak-anak implan ini Mbak, walaupun memang dia masih pengguna, pastikan kita lihat dulu targetnya dia sudah masuk ke area percakapan apa belum. Kalau memang sudah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dia memang ada target selanjutnya, yaitu target mendengar. Target mendengarnya itu ya di area 20-30 desibel gitu. Kalaupun memang sudah masuk ke area 20-30 desibel, itu berarti mendengarnya dia sudah bagus ya. Suara berbisik juga sudah oke, ataupun suara-suara sekitar yang agak pelan biasanya sudah lebih sensitif. Biasanya saya kalau untuk lakukan free field test ID pada anak-anak implan itu AC saya matikan dulu karena bagi dia bising, jadi konsentrasinya biasanya pecah gitu. Jadi suaranya si AC saya matikan dulu agar dia lebih konsentrasi lagi mendengarnya. Biasanya kalau memang sudah mencapai 20-30 desibel itu pendengarannya sudah oke. Gitu Mbak. Nah, ini kan kalau ABD maupun implan koklea itu kan alat elektronik yang pasti perangkatnya banyak Mbak. Misalkan kalau ABD itu ada earmold ya atau earmold dan lain sebagainya. Implan juga begitu, ada coilnya, prosesor dan seterusnya. Apa aja sih yang perlu diketahui orang tua tentang alat-alat ini sehingga ketika terjadi sesuatu tuh orang tua bisa langsung, wah ini kayaknya waktunya ke hearing center nih. Misalkan kayak tadi yang dijelasin Mbak Astrid tuh ini feedback. Nah kadang kan nggak tahu ya feedbacknya kenapa, apakah earmoldnya yang sudah atau mungkin apa namanya ada yang putus selangnya itu ya, yang biasanya dikenal itu. Kalau misalkan implan koklea, ternyata ada koil yang di situ kan biasanya anak-anak tuh lari-lari sehingga keringetan, sehingga lembab, sehingga ngefek di koil atau segala macam prosesornya. Lah kira-kira yang perlu diketahui orang tua tuh apa aja ya Mbak ya mengenai perangkat-perangkat ini sehingga nggak telat. Oke. Jadi untuk pengguna ABD dan yang implan koklea pastinya juga perlu yang namanya perawatan Mbak di rumah ya. Karena memang ini kan
alat elektronik pastinya ada masanya memang dia bermasalah, dalam arti bermasalahnya ini karena si keringat. Kalau ini kan alatnya memang buatan luar yang memang suhunya mungkin dingin, kalau kita kan tropis ya, dan keringat itu lebih tajam gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan sama orang tua biasanya itu untuk di rumah ya. Biasanya kita sampaikan adanya cleaning kit ya, gitu. Jadi untuk yang pakai ABD itu bisa orang tua sediakan namanya stethoscope. Jadi seorang tua bisa mengecek nih, ini suaranya apa ya? Oh, kok kayaknya nggak kayak biasanya ya. Ini suaranya lebih ke sember ataupun terputus-putus. Kok ada bunyi ning ya alatnya gitu. Nah itu bisa kita cek juga dengan yang namanya dengan menggunakan stethoscope. Ataupun misalnya si anaknya ini aktif banget Mbak, suka lari-larian ya. Jadi apabila misalnya anaknya suka lari-larian, terus dia lagi santai, oke, kita bisa semprot-semprot si bagian ear hook-nya ataupun selangnya ya untuk dikeringkan. Tapi jika orang tuanya bisa melakukan ya, kalaupun memang bisa melakukannya berarti di hearing center-nya sudah diajarkan cara penggunaannya seperti apa. Jadi jangan asal juga gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan yang namanya selangnya. Biasanya ini kalau memang karena panas ataupun banyak keringat, si tubing moldnya ini ataupun selangnya lama-lama itu ya bisa kuning ataupun mengeras. Itu bisa membuat si kualitas suaranya mengecil ataupun agak sember ya. Jadi harus diganti juga biasanya ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan udah kurang bagus. Dan juga ear mold-nya Mbak, ear mold-nya ini diperhatikan juga kalau memang sudah penggunaannya berapa bulan ya, misalnya 5 bulan atau 6 bulan kurang bagus dan ada feedback, itu harus diperhatikan juga. Biasanya kalau untuk anak-anak karena memang masih dalam masa pertumbuhan ya, ini kan biasanya lubangnya juga bisa berubah. Kok bunyi denging ya, kita tekan, nah dengingnya nggak ada, kita lepas berdenging, nah, berarti longgar ya. Itu harus dilakukan cek telinga lagi, apakah si dengingnya itu berasal dari si alat bantu dengarnya yang bermasalah atau ada kotoran telinga yang ada di liang telinganya atau si ear mold-nya yang sudah longgar. Jadi harus diganti ear mold-nya yang baru ya. Lalu di rumah juga bisa diperhatikan dengan sikat kecil. Apabila ada kotoran bisa disikat-sikat, ataupun si alatnya juga perlu ada dilap pakai tisu kering ataupun bahan kain katun. Lalu ear mold-nya bisa dicuci. Misalnya orang tua bisa melakukan di rumah ya, ada kapsul yang bisa digunakan untuk pencuci ear mold ya, itu juga bisa dilakukan di rumah seperti itu. Habis dicuci ya selangnya tetap dikeringkan menggunakan air puffer. Dan yang pentingnya juga untuk anak-anak pada saat menggunakan alat bantu dengar itu perlu pakai yang namanya kids clip. Kadang anak-anak kalau misalnya udah ngambek, tahu nih kelemahannya orang tua, aduh alatnya jangan dilepas, langsung dicopot. Nah sayang kan alatnya udah mahal dibeli, katanya rusak gitu ya. Dan disarankan kepada orang tua itu minimal ya 3 ataupun 4 bulan sekali datang ke hearing center untuk servis berkala, walaupun tidak ada masalah ya. Jadi bisa dicek sama si hearing konsultannya untuk dibersihkan ya, dicek lagi untuk alat bantu dengarnya ada masalah di kualitas suaranya atau tidak, seperti itu ya Mbak ya. Dan penting juga di rumah perlu yang namanya pengering alat bantu dengar Mbak. Jadi misalnya siang dikeringkan, malam juga bisa dikeringkan. Begitu juga berlaku untuk penggunaan implan koklea gitu. Jadi untuk yang implan koklea juga bisa mengeringkan alatnya. Nah kalau untuk yang implan koklea biasanya bermasalah di kabel ya. Tetap yang namanya juga penggunaan implan koklea harus dilap pakai tisu kering juga, bahan kain katun ataupun sikat-sikat kecil seperti itu ya. Biasanya kalau untuk yang di EBI kita ada yang namanya listening check Mbak. Jadi listening checknya ini akan disambungkan ke si prosesor dan baterai, dan orang tua juga bisa mengecek kualitas suaranya ada masalah atau tidak.
Kalau misalnya ada masalah, berarti ada bunyi ning. Nah, itu bisa kita sampaikan ke klinikalnya untuk dibuatkan jadwal troubleshoot ya. Jadi biar datang ke hearing center, pengecekan lebih lanjut seperti itu. Tetap untuk yang penggunaan ABD dan implan perlu disediakan yang namanya pengering alat ya Mbak ya, ataupun kalau lagi pergi kemana-mana perlu yang namanya drain kapsul tuh Mbak, tempatnya dry brick. Jadi di dalamnya ada drain kapsul, itu juga perlu seperti itu. Jadi penggunaan alat yang namanya masih alat elektronik perlu kita lebih apik ya orang tua agar penggunaannya lebih awet seperti itu sih Mbak. Termasuk implan cochlear juga harus rajin-rajin dikeringin tuh ya, biar cochlearnya tidak sama. Jadi tidak hanya ABD maupun implan cochlear, dua-duanya pokoknya harus berkala, seenggaknya tadi ya 3 sampai keringet ya. Nanti udah terlambat. Oke, siap. Nah, untuk ini ada pertanyaan sebentar. Bu mau tanya untuk semua live. Halo. Bergabung di live bisa melihat live kami lagi di akun Instagram Yayasan Aurika ya, jadi tersimpan semua, jangan khawatir. Nah, oke, wah tidak terasa waktu kita kurang 2 menit ternyata Mbak Astri, sudah 10.43. Wah keren banget ini pembahasannya, berdaging sekali untuk Bapak Ibu semua. Hari ini pembahasan tentang hearing aids dan cochlear implant. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalkan Bapak Ibu sempat tertinggal tadi, bisa melihat di akun Instagram Yayasan Aurika ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan hilang. Di situ semuanya ada. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih yang terakhir banget. Kadang itu kan ada anak itu yang menggunakan implan dan ABD ya Mbak ya. Satunya implan, satunya ABD. Nah ini banyak pertanyaan itu yang kira-kira misalkan apakah ketika mereknya beda, kan ini kita beragam merek ya Mbak ya, kita banyak sekali merek, banyak orang itu yang menggunakan ini A, ini B misalkan gitu ya. Perawatannya itu gimana sih untuk implan dan ABD ketika ini ngefek nggak ke anak, kira-kira begitu? Apa salah satu aja, misalkan seperti itu. Jadi karena kan memang kalau dijelaskan Mbak Astrid tadi cara kerjanya udah beda nih gitu. Nah ini closing pointnya silakan Mbak Astrid sebelum kita mengakhiri diskusi kita. Oke, baik. Untuk anak yang memang maaf Mbak, suara penggunaan, kenapa Mbak? Suaranya pelan. Oke, sekarang gimana? Lumayan. Jadi untuk orang tua yang memang anaknya menggunakan satu sisi implan, satu sisinya alat bantu dengar, ya pastinya memang ada yang seperti itu. Kita juga ada ya anak-anak yang menggunakan satu sisi implan, satu sisinya yang ABD. Pastinya cara kerjanya memang beda. Kalau untuk anak yang memang sudah bisa kita ajak komunikasikan, pasti si ABD-nya ini memang bagi dia agak berisik lah, mengganggu. Tapi manfaatnya memang ada kalau memang menggunakan dua implan cochlea. Jadi menggunakan 2 implan cochlea ini bisa tahu sumber suara lah Mbak, gitu ya. Tahu sumber suara dari mana nih arahnya suara. Dia dipanggil sama orang tuanya dari arah kanan, nah, dia bisa melokalisasi. Tapi kalau satu sisi telinga yang setelah yang di sini implan sininya si yang ABD, dia akan bisa mendengar tapi dari mana arahnya ya gitu. Nah, kalau untuk penggunaan awal kita akan menyampaikan ke orang tua, Bu, kalau bisa implannya dulu yang dipakai agar si otaknya bisa belajar dulu mendengar suara kualitas yang nyaman. Nah ini bisa di 3 bulan lah dipasangkan, tetapi setiap belajar ini dilepas dulu biar si konsentrasi dulu si otaknya gitu. Sebenarnya nggak masalah Mbak di sini dengan brandnya yang beda dengan yang alat bantu dengar. Jadi kalau untuk kebetulan di EBI kan ada yang bimodal ya Mbak, Ponak dan EBI ini satu grup dengan Sonova ya. Jadi di fiturnya pun sama diberikan juga Mbak
di Yang Ponak dan Ebi gitu. Tetapi kita pun juga ada yang sebelumnya di sini brandnya apa, alat bantu dengarnya juga beda, nggak masalah gitu. Yang penting si yang satu sisi telinganya ini yang belum diimplan, ini tetap terstimulus agar pendengarannya tidak semakin turun. Kayak misalnya orang kecelakaan, dia ada masalah di kakinya, tidak pernah dilatih, tidak pernah di fisio, ya lama-lama dia akan lumpuh gitu ya. Nah, seperti kayak pendengaran yang juga sudah profon, tidak pernah distimulus, tidak pernah dilatih, dia akan makin ngedrop gitu. Karena kan untuk berapa persennya si sel rambut ini kan kita nggak tahu berapa persen yang rusak ya Mbak ya. Nah, tetap kita berikan aja stimulus gitu, agar dia tidak semakin rusak, walaupun dua sisinya beda alat ya gitu. Itu sih saran dari saya sih Mbak untuk para orang tua gitu. Sip. Wah, terima kasih sekali Mbak Asri ya. Ngobrolnya sangat-sangat bermanfaat sekali, insya Allah. Semoga nanti acara kita walaupun singkat ini, tapi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu yang mulai memikirkan kira-kira ABD kah atau implan kah, sudah mengcover nggak ini ABD terhadap kebutuhan anak saya, dan seterusnya. Nah, untuk penutup, apa sih pesan yang ingin Mbak Astri sampaikan kepada Bapak Ibu semua, pendamping putra-putrinya yang anak gangguan pendengaran? Oke. Ada pesan khusus nggak nih Mbak? Oke. Untuk para orang tua yang ada mengalami gangguan pendengaran ya anak-anaknya, tetap semangat ya untuk melatih para anak-anaknya, dan apabila sudah mengetahui anaknya mengalami gangguan pendengaran, segera dipasangkan alat, walaupun memang belum mencapai dana untuk keimplan, paling tidak ada pemakaian alat bantu dengar agar si anak bisa belajar ataupun terapi dengan menggunakan alat bantu dengar. Tetap semangat para orang tua untuk mengajarkan anak-anak di rumah, jangan patah semangat. Yakin pasti bisa. Astri sekali lagi atas kesediaannya untuk berbagi bersama Yayasan Aurika dalam rangka Hari Pendengaran. Nah, semoga kita bisa silaturahmi kapan-kapan ya. Ini kan cuma virtual, tapi alhamdulillah. Terima kasih sehat-sehat. Udah diundang ya Mbak. Sehat-sehat selalu semuanya Mbak Astri maupun teman-teman di Nobel. Nah, Oke. Ini terima kasih Mbak Ali, terima kasih Yayasan Aurika, sehat semua, jangan lupa prokes, walaupun dari pemerintah sudah agak longgar nih ya, tetap harus prokes ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Astri sekali lagi. Kami pamit Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Ali semuanya, terima kasih.